Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Tarun Dewasa Dania Putri Dewi Mengsari izin menjelaskan terkait dengan simulasi persiapan dinas masinis dan pengetahuan instrumen kabin lokomotif. Mari kita simak videonya. Sebuah lokomotif dioperasikan oleh petugas atau awak sarana perkeretaapian yang disebut dengan masinis. Masinis menerima lokomotif dalam keadaan dingin. Sebagai petugas, masinis harus bisa menerima lokomotif dalam keadaan menyala maupun menyalakan lokomotifnya sendiri. Yang pertama, yang harus dilakukan terletak pada engine control switch. Engine control switch terdiri atas 3 tombol, yaitu yang pertama ada start, run, dan insulate. Ketika lokomotif akan dinyalakan, maka engine control switch terdapat di bagian start. Kemudian setelah start, di bagian bawah terdapat perangkat yang dinamakan baterai. Baterai tersebut harus dibuka, kemudian dinaikkan, dan kemudian ditutup kembali. Kemudian, di bagian atas tadi itu, terdapat perangkat yang dinamakan circuit breaker. Alat ini dinaikkan dengan cara digeser dari kiri ke kanan. Sebanyak 9 tuas yang harus dinaikkan dari kiri ke kanan. Setelah semua alat atau perangkat dinaikkan, maka pompa bahan bakar ditekan guna untuk memompa bahan bakar sesuai dengan ketentuan yang diinginkan. Standar yang ditetapkan pada teknik P200 ini, yaitu yang pertama ada tekanan oli sebesar 35 PSI, kemudian tekanan minyak pelumas sebesar 30 PSI, dan tekanan bahan bakar sebesar 90 PSI atau setara dengan 460 kPa. Kemudian setelah dinyatakan sesuai dengan standar P200, maka lokomotif dapat dihidupkan kembali dengan menggunakan tombol start. Nah, kemudian ketika mesin sudah menyala, maka lokomotif dingin tersebut ditunggu hingga angin di dalam reservoir tersebut penuh, sekitar yang berwarna merah 110 hingga 125 PSI dan yang berwarna putih sekitar 70 hingga 75 PSI. Dan yang kemudian di bagian bar berwarna merah sebesar 7 hingga 8,5 bar, dan yang bar putih sebesar 3,5 hingga 5 bar. Terdapat 2 sisi, yaitu di sisi luar tekanan atau PSI dan sisi dalam yang disebut dengan bar. Kemudian di sebelah kanan terdapat sebuah silinder abar dan pipa abar. Silinder abar berwarna merah dan pipa abar berwarna putih. Keduanya merupakan silinder breaker. Silinder brake posisi aman terletak di angka 0 atau posisi tidak mengerem, dan silinder brake posisi mengerem terdapat di 3 hingga 5 bar atau pada tekanan 0 hingga 70 PSI. Dan yang putih di pipa abar ini, keadaan normalnya antara 4 hingga 5,5. Ketika dilakukan service brake, rangkaian tersebut turun menjadi 2,5 bar untuk yang berwarna putih, dan untuk yang berwarna merah sebesar 3,5 hingga 15 bar. Kemudian di sebelah kanan terdapat speedometer yang digunakan untuk mengukur kecepatan laju lokomotif. Sebelahnya lagi, sebelah kanan sendiri terdapat voltmeter yang digunakan untuk menunjukkan putaran mesin. Ketika masinis mengoperasikan throttle atau menambah tenaga antara 6 atau 9 atau lebih, maka akan terjadi pemutusan arus ke traksi motor. Dalam hal ini yang dimaksud tenaga yang terlalu berlebih. Ketika putaran terlalu besar,
maka inilah yang akan terjadi pada engine. Yang pertama hot engine, yang kedua wet sleep, dan yang ketiga easy open. Easy open merupakan keadaan di mana lokomotif memberikan keamanan. Ketika tenaganya terus-terusan terlalu besar, maka akan merusak engine. Oleh karena itu, adanya sistem easy open digunakan untuk memutus aliran listrik ke bagian traksi motor, kemudian pengereman bekerja. Selanjutnya di bagian bawah terdapat 3 handle. Yang pertama ada dynamic brake. Dynamic brake digunakan untuk mengurangi laju lokomotif dari putaran RPM atau memutar balik laju lokomotif. Nah, ketika dynamic brake bekerja, maka laju lokomotif seolah-olah diperlambat. Dynamic brake ini biasanya digunakan di trek yang naik turun agar tidak terlalu sering menggunakan service brake. Kemudian di bawahnya terdapat throttle. Throttle ini berguna untuk menambah tenaga dari putaran mesin. Semakin besar angkanya, maka semakin besar pula tenaganya. Kemudian di bawahnya lagi terdapat gagang reverse. Nah, gagang reverse ini digunakan untuk mengubah arah laju lokomotif. Kemudian terdapat klakson lokomotif. Nah, kemudian di bagian belakangnya terdapat komponen rem yang dibagi menjadi 2 bagian, yaitu rem bagian atas yang digunakan untuk rem rangkaian, atau ketika kereta membawa rangkaian, yang dilakukan adalah pengereman service brake. Dan yang kedua ada rem bagian bawah. Rem ini digunakan untuk lokomotif yang berjalan sendiri atau biasa disebut independent brake. Selanjutnya ada tombol switch in out. Tombol ini digunakan untuk lokomotif traksi ganda atau double traksi. Ketika lokomotif posisinya di depan, maka tombol yang digunakan adalah tombol in. Namun sebaliknya, apabila lokomotif berada di posisi urutan kedua atau di belakang, maka menggunakan tombol switch out. Hal ini digunakan agar angin sampai ke rangkaian. Kemudian selanjutnya ada saklar dinamis. Saklar dinamis ini ketika posisi normal pada fungsi throttle ke bawah, ketika akan diaktifkan dinaikkan ke atas. Posisi throttle-nya idle, posisi reverse tetap sesuai dengan arah laju lokomotif. Baru diarahkan ke setup, yaitu dari angka 1 ke angka 8. Kemudian yang selanjutnya ada tingkapan pemasir. Tingkapan pemasir ini digunakan ketika lokomotif terjadi slip. Harus ditekan tingkapan pemasir. Dan kemudian ada tingkapan lonceng. Tingkapan lonceng ini digunakan pada saat lokomotif atau kereta masuk ke dalam stasiun. Gunanya untuk agar suara dari lonceng tersebut tidak terlalu mengagetkan suara orang di sekitar stasiun atau penumpang kereta itu sendiri. Dan juga menandakan bahwa terdapat lokomotif atau kereta yang masuk ke dalam stasiun tersebut. Kemudian di bagian yang paling terakhir terletak di bagian bawah sendiri, yaitu di bawah kaki masinis, terdapat perangkat yang dinamakan dengan deadman device. Perangkat ini merupakan sistem pembaca kinerja masinis. Dalam kata lain, ketika sistem injak lepas dilakukan, maka sistem mengasumsikan bahwa masinis masih bekerja atau stay di sana. Dan sebaliknya, jika deadman device terinjak terus, maka sistem menganggap bahwa masinis tertidur atau sedang tidak terjaga. Kemudian selanjutnya akan terjadi yang namanya emergency brake. Sistem pada deadman device ini diinjak lepas dengan interval waktu sekitar 50 detik, dan ketika lebih maka buzzernya akan berbunyi. Jika dalam selang waktu 5 hingga 10 detik masinis tidak menginjak
treatment device tersebut, maka akan terjadi yang namanya emergency brake. Mungkin cukup sekian video penjelasan dari saya. Apabila terdapat kurang lebihnya, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.